Asalkan kita benar-benar bisa memaksimalkan penataan ruangnya, itu masih jadi satu sama kitchen dan tempat makan. Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di Banai Desain. Nah, kali ini kita ada desain rumah yang unik nih. Kenapa? Karena sebenarnya ini itu dua rumah yang dijadiin satu, atau ada juga yang menyebutnya rumah duplek. Jadi, hampir semua ruangan yang ada di rumah ini itu double, teman-teman. Dan di sini kita bikin di lantai pertama dan lantai keduanya itu memiliki fasilitas yang hampir sama, kecuali ruang tamu yang cuma ada di lantai pertama. Dari fasad depannya ini udah nunjukin nih kesan industrialnya karena menonjolkan karakter dari setiap material yang digunakan. Terus untuk unsur-unsur kayu yang ada di dinding bagian belakang itu teman-teman bisa gunain conwood dan dipadu-padanin dengan warna krem untuk dinding bagian bawahnya. Nah, untuk bagian kanan atas itu cukup pakai plesteran kamprut yang dicat warna abu-abu tua dan dikasih tali air. Dan juga untuk dinding bagian bawahnya dipadu-padanin dengan warna abu-abu muda. Kesan industrialnya dapet, tapi perpaduan warnanya tetap harmonis. Oke, kita lanjut ke bagian tampak sampingnya, teman-teman. Di samping ini beda dari bagian depannya. Kenapa? Karena di sini lebih terkesan ke minimalis modern. Kenapa? Karena di sini nggak banyak mainan warna, tapi dikasih bukaan pintu kaca dan jendela kaca yang besar-besar gini, teman-teman. Dan railing balkonnya pun pakai kaca. Jadi selain untuk tampilan, pintu dan jendela kaca yang besar-besar seperti ini juga diperuntukkan untuk memaksimalkan sirkulasi cahaya dan udara yang berada di ruangan dalamnya, teman-teman. Tapi untuk yang di lantai 2 ini bukaannya lebih besar, teman-teman. Kenapa? Nah, itu nanti kita ulas setelah masuk ke dalam rumahnya. Oke? Sebelum masuk ke dalam, kita lihat dulu nih bagian samping dari rumah ini ada apa sih? Jadi di sini ada ruang udara atau taman yang lebarnya 1 meter dan panjangnya 11 meter sepanjang rumah ini, yang juga digunain untuk ruang cuci jemur. Karena rumah ini diperuntukkan untuk 2 keluarga, jadi ruang cuci jemurnya harus mencukupi, dan luas gini udah cukup banget lah. Terus di bagian karpetnya ini gunain keramik kasar 30x30 warna abu-abu nih, teman-teman. Lalu untuk lantai terasnya pakai keramik motif kayu. Dan pintunya berukuran 1,2 meter dan menggunakan material kayu solid ataupun bisa menggunakan solid engineering. Nah, oke, langsung masuk aja yuk. Nah, begitu masuk kita dihadapkan langsung dengan ruang tamu yang berukuran 2,5x3 meter nih, teman-teman, yang berdampingan dengan ruang keluarga yang dipisahin dengan sekat dinding yang dipasangin kaca cermin nih, teman-teman. Kenapa pakai cermin? Supaya membuat ruangan ini itu terkesan lebih luas lagi. Dan di samping pintu itu terdapat tangga akses menuju ke lantai kedua. Kalau teman-teman perhatiin, ruangan ini itu sempit tapi terkesan lega banget. Kenapa? Karena di atas sini itu terdapat void. Jadi kalau lagi di atas bisa ngintip tuh siapa sih tamunya gitu. Nah, di ruangan ini kita juga bisa taruh 1 sofa berkapasitas 2 orang, 1 tempat duduk kecil dan 1 coffee table. Oh iya, jadi di sini itu pakai lantai keramik homogeneous style berukuran 60x60 ya, teman-teman. Dan di sini terdapat juga jendela kaca besar yang bisa nerangin seluruh ruangan ini. Jadi nggak perlu nyalain lampu lagi ketika siang hari. Dan semua kusen pintu jendela di rumah ini itu pakai aluminium karena lebih tahan cuaca dan rayap. Selanjutnya kita akan masuk ke ruangan berukuran 4,5x6 meter yang terdapat ruang keluarga yang jadi satu dengan kitchen. Jadi ruangan ini akan kerasa lebih luas lagi. Nah, di balik sekat antara ruang tamu tadi bisa kita taruh TV dan rak untuk naruh hiasan. Selanjutnya di samping kiri terdapat pintu kaca yang juga bisa menjadi sirkulasi udara dan cahaya untuk seluruh ruangan ini. Dan di sini kita taruh 1 sofa besar dan 1 coffee table yang materialnya dari kayu solid.
Lalu di sebelah kiri terdapat meja makan, kitchen, dan kamar mandi yang berada di bawah tangga. Untuk meja makan nggak harus kotak teman-teman, bisa juga kita pilih yang bulat seperti ini untuk lebih menghemat ruang. Lalu untuk kitchen setnya, untuk bagian storage-nya kita gunain material bermotifkan kayu. Lalu untuk alasannya kita gunain solid surface yang dilanjutin sampai ke black splash-nya. Karena kamar mandinya berada di bawah tangga, jadi ada penurunan elevasi sekitar 60 cm. Walaupun cuma 1 kali 2 meter, tapi masih bisa kita taruh fasilitas yang lengkap. Asalkan kita benar-benar bisa memaksimalkan penataan ruangnya. Untuk lantainya kita kasih keramik warna putih yang dipaduin dengan warna coklat untuk bagian dindingnya, dan diterusin sampai ke bagian atas. Selanjutnya kita akan masuk ke kamar anak yang pertama. Kamar anak yang pertama ini berukuran 3 x 3 meter, ukuran yang cukup besar untuk sebuah kamar anak. Dan kita kasih wardrobe, rak buku, meja belajar, dan lain sebagainya. Dan di salah satu dindingnya kita kasih wallpaper berwarna navy. Dan kamar ini spesial. Nah, kalau teman-teman perhatiin, di sini ada pintu kaca besar yang bisa menghubungkan sampai ke taman belakang. Jadi kalau teman-teman lagi pusing mikirin tugas atau mikirin yang lain, bisa tuh taruh kursi ngadem di sini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke master bedroom yang pertama, karena di lantai kedua nanti juga masih ada master bedroom. Di sini ukurannya 4 x 3 meter. Dan di pojok kanan itu masih ada jendela yang bisa terhubung ke taman belakang yang tadi. Dan di sini kita taruh bedside table, satu wardrobe besar, kaca rias, dan juga masih ada jendela yang terhubung ke taman samping. Nah, sekarang saatnya kita naik ke lantai 2. Di sini tangganya masih sama, gunain homogeneous style ukuran 60x60, tapi dibalut dengan kayu solid, jadi lebih terkesan manis. Supaya dindingnya tidak terkesan kosong, bisa nih kita taruh lukisan yang panjang kayak gini. Dan di sini itu terang banget, karena di sini terdapat jendela besar yang mencukupi kebutuhan cahaya untuk tangga ini. Dan untuk railing tangganya kita gunain jalusi-jalusi kayu seperti ini teman-teman, jadi lebih menyatu dengan anak tangganya. Begitu kita akan sampai ke lantai 2, kita langsung akan dihadapkan dengan ruang keluarga. Nah, ini teman-teman, seperti yang dibilang di awal video tadi, kenapa sih kok dikasih pintu kaca yang besar-besar kayak itu? Nah, jadi ruangan di sini itu sebenarnya lebih kecil dari yang di lantai pertama, tapi terkesan lebih luas karena pintu kacanya itu nyatuin antara ruang luar dan ruang dalam, sehingga yang di dalam sini itu terkesan lebih luas. Dan kalau di lantai pertama itu 4,5 x 6 meter, kalau di sini cuma 4 x 5,5 meter, dan masih sama, ruangannya itu masih jadi satu sama kitchen dan tempat makan. Tapi di sini tempat makan dan kitchennya itu lebih sempit, tempat makannya cuma muat untuk 2 orang, dan kitchennya pun hanya berukuran 2 meter karena terpotong untuk kamar mandi, dan material untuk kitchennya pun masih sama dengan yang ada di lantai pertama. Yang terpenting kita maksimalkan untuk penataan ruangnya, ya enggak teman-teman? Selanjutnya kita akan masuk ke kamar mandi yang berada di antara dapur dan kedua kamar. Sedikit lebih luas dari yang di lantai pertama, yaitu 2 x 2 meter, dan memiliki fasilitas yang masih sama seperti di kamar mandi yang di lantai pertama. Nah, di sini terdapat tempat mandi shower yang dibatasi dengan pembatas kaca, ada kloset duduk, dan ada wastafel yang satu set dengan kaca cermin. Dan di sini untuk material bangunannya pun sama persis dengan yang ada di lantai pertama. Selanjutnya keluar dari kamar mandi, kita akan dihadapkan dengan pintu menuju ke master bedroom yang berada di lantai kedua ini teman-teman. Tapi tunggu bentar, kita akan menuju ke kamar anak dulu. Nah, kamar ini luasnya 2,5 x 3 meter. Cukup luas tuh untuk ukuran kamar anak. Dan juga di sini masih ada jendela yang menghubungkan ke taman belakang yang tadi, teman-teman. Dan juga di sini masih bisa kita taruh satu lemari pakaian dan juga satu set meja belajar. Jadi bisa tuh kita belajar sambil menikmati taman belakang. Di salah satu sisi dindingnya pun masih dikasih
wallpaper motif awan seperti itu teman-teman. Supaya apa? Supaya bisa mimpi setinggi awan. Cielah. Selanjutnya kita akan menuju ke master bedroom. Nah, ini adalah kamar terbesar, ukurannya 3,5 kali 4 meter. Dan kalau teman-teman perhatiin, dari setiap kamar yang telah kita lihat tadi itu pasti ada unsur warna biru atau biru tuanya teman-teman. Dan di sini pun juga gunain warna dinding biru tua teman-teman. Dan di sebelah kirinya dicampur dengan warna putih dan kirinya lagi warna krem. Dan untuk di bagian warna putihnya dikasih lukisan yang disorot dengan spot lamp supaya tidak terlihat kosong. Untuk bagian dinding gelapnya dikasih TV beserta kabinetnya teman-teman. Karena sisi situ adalah arah datangnya cahaya, maka dikasih dinding warna gelap teman-teman, supaya menimbulkan kesan lebih harmonis. Bayangin aja kalau warnanya putih, pasti akan terlihat lebih hambar. Oke, sekarang kita akan bahas tempat tidurnya. Di sini kita gunain tempat tidur ukuran queen 160 cm kali 200 cm. Karena ruangan ini sangat luas, jadi masih bisa kita taruh double bedside table teman-teman. Dan di sisi kiri masih terdapat satu wardrobe besar yang bisa teman-teman isi pakaian, buku ataupun pajangan. Ataupun bisa ditambahkan meja rias di sini teman-teman. Dan di sebelah kirinya lagi terdapat pintu kaca yang akan menghubungkan ruangan ini dengan balkon yang berada di samping ruang keluarga tadi teman-teman. Balkon ini berukuran 1 kali 4 meter yang dibatasi dengan railing yang ditutup dengan kaca tempered. Oke teman-teman, gimana nih desain dari kita kali ini? Kasih tanggapannya di kolom komentar ya. Semoga bisa menginspirasi dan semoga teman-teman yang berkeinginan punya rumah segera terwujud. Amin. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini supaya bisa memberi manfaat yang lebih luas lagi. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.